Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan? Semoga selalu sehat dan semangat tentunya. Nah, karena pembahasan teks deskripsi sudah selesai, pada video pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab baru yang berhubungan dengan karangan narasi. Bab yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah bab teks cerita fantasi. Nah anak-anak, coba siapa yang pernah menonton film Doraemon, SpongeBob, atau Harry Potter? Atau pernah mendengar cerita Cinderella, Aladdin, Snow White, dan lain-lain? Nah, jika pernah, film-film dan cerita yang ibu sebutkan tadi itu adalah termasuk ke dalam cerita fantasi. Kok bisa contoh yang ibu sebutkan tadi masuk ke dalam cerita fantasi? Oke, simak video ini baik-baik ya. Yang dimaksud dengan cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bersifat imajinatif dan khayal semata. Agar kita dapat lebih memahami lebih dalam apa itu cerita fantasi, kalian harus mengetahui dulu apa itu ciri-ciri dari cerita fantasi tersebut. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu adalah merupakan karangan fiksi atau fantasi. Jika fakta adalah kenyataan, kalau fiksi adalah tidak nyata atau tidak mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari seperti itu. Kita dapat lihat di film Doraemon bahwa Doraemon hakikatnya adalah seekor kucing. Tapi penulis membuat sosok Doraemon ini memiliki keajaiban dan kekuatan untuk mengeluarkan benda-benda yang bisa melakukan apa saja. Di film Harry Potter juga, contohnya ada adegan sapu bisa dinaiki dan bisa terbang. Coba pikirkan, apakah ada di kehidupan nyata cerita seperti itu? Tentu tidak, karena ini cerita fantasi, jadi tidak nyata atau khayalan dari pembuat atau penulis cerita. Oke, lalu yang kedua ada ide ceritanya terbuka. Maksud dari ide cerita terbuka itu bebas, terserah penulis mengambil ceritanya di mana. Mau sebagian dari dunia nyata, mau sebagian dari dunia khayal. Nah, jadi di sini penulis atau pengarang saat menulis cerita fantasi sangat tidak dibatasi oleh kehidupan nyata. Karena namanya cerita fantasi yang sifatnya imajinatif dan khayal. Jadi bebas, terserah penulis mau menuliskan ceritanya seperti apa, mau membuat karakter seperti apa, mau membuat karakter si A mempunyai kesaktian, memunculkan petir, atau membelah tanah, dan lain-lain. Bahkan, cerita tidak masuk akal yang ada di pikiran pengarang boleh dituangkan ke dalam cerita fantasi. Nah, lalu yang ketiga, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Jadi, semua yang ada di dalam cerita fantasi, itu namanya juga fantasi ya. Jadi semuanya tidak mungkin, tapi di dalam cerita tersebut dijadikan biasa dan tidak aneh sama sekali. Misalnya di film Harry Potter nih, dikisahkan seorang anak yang dilahirkan dari seorang penyihir dan manusia biasa. Dia bersekolah di sekolah sihir, yang dimana setiap siswa di sekolah itu memiliki sebuah tongkat. Dan saat mengayunkan tongkat itu, sesuatu bisa terjadi. Coba, kalau di kehidupan sehari-hari, ada yang seperti itu? Pasti aneh kan? Nah, keanehan tersebut dijadikan tidak aneh dalam cerita fantasi. Seperti itu, jadi dianggap biasa saja. Lalu yang selanjutnya, ada memiliki tokoh yang unik atau memiliki kesaktian. Dan biasanya memuat cerita yang mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan. Balik lagi contohnya tadi di film Doraemon ya. Tokoh Doraemon di sini memiliki kesaktian atau kemampuan yaitu menciptakan barang-barang ajaib. Bisa mengeluarkan apapun yang ajaib, kotak ajaib, baling-baling ajaib atau baling-baling bambu ya, dan lain-lain. Itu satu contoh kesaktian yang dipunyai oleh tokoh Doraemon. Nah, contoh lainnya bisa kita lihat di film Avatar The Legend of Aang. Kalian pasti pernah nonton kan atau pernah mendengar kekuatan apa atau kesaktian apa yang dimiliki oleh si Aang ini. Dimana si Aang ini bisa mengendalikan 4 elemen, yaitu api, air, tanah, dan angin. Pasti kalian masing-masing sudah mengetahui ya. Lalu yang terakhir ada
Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Bisa disebut juga bukan bahasa formal ya. Nah, tujuannya kenapa? Agar membuat pembaca lebih santai dan lebih akrab dalam membaca cerita fantasi. Nah, selain kalian harus mengetahui pengertian dan ciri cerita fantasi, kalian juga harus mengetahui jenis-jenis cerita fantasi. Nah, apa saja jenis-jenis cerita fantasi? Jenis cerita fantasi ada 2. Yang pertama, cerita fantasi total. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total adalah cerita yang seluruhnya menggunakan daya hayal atau imajinasi dari penulis. Jadi semuanya imajinasi dari penulis ya. Itu contoh teks cerita fantasi total. Lalu ada irisan. Cerita yang melibatkan hayalan imajinasi penulis dan kehidupan sehari-hari. Jadi dicampur seperti itu. Sampai sini paham? Karena ibu yakin cerita fantasi ini sangat digemari oleh anak-anak. Dan kalian masih termasuk anak-anak. Yang ibu pahami pasti kalian masih suka dengan cerita fantasi. Mendengar atau membaca cerita fantasi yang sifatnya imajinatif seperti ini. Nah, biasanya cerita fantasi ini dipakai oleh orang tua untuk menidurkan biasanya ya, dan menghibur anak-anak. Nah, sampai di sini ibu cukupkan sekian. Semoga anak-anak bisa memahami apa itu cerita fantasi, pengertian, ciri dan jenis. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.